Dan ada salah satu kegiatan yang fokus kita kepada wisatawan internasional. Jadi kita kerjasama dengan namanya Vito. 25 Juni tahun 2025, Desa Arjasa mewakili Indonesia dalam Travel Meet Asia. Itu pameran terbesar se-Asia. Arjasa mengisi Booth Wonderful Indonesia dan kita alhamdulillah bertarung dengan 49 negara Asia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Himata, selamat pagi. Nah, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2025 dengan saya selaku host Siti Hatijah, di mana saya di Himpunan Mahasiswa ini saya sebagai anggota di Divisi Riset dan Advokasi Kebijakan. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi dan mengobrol nih tentang atau kita akan membahas Desa Arjasa. Nah, Desa Arjasa ini adalah salah satu desa tertua di Kabupaten Jember, khususnya itu di wilayah Jember Utara. Nah, Arjasa ini memiliki sejarah panjang. Dari sejarah panjangnya itu, Desa Arjasa ini meninggalkan jejak cagar budaya yang banyak, seperti juga prasasti dan juga adat istiadat yang dari dahulu sampai sekarang ini masih dilestarikan. Nah, tentu saja untuk materi atau pembahasan kita ini saya mengundang bintang tamu spesial, yakni beliau ini adalah selaku Ketua Pokdarwis Wisata Adat Desa Arjasa. Mari kita sambut Bapak Sugi. Halo, selamat pagi Bapak Sugi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, saya Sugianto Esos. Saya selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata di Desa Arjasa, dan kita punya branding, Mbak, namanya Desa Wisata Adat Arjasa. Dan bagaimana dan apa sih sebenarnya Desa Wisata Adat Arjasa, nanti bisa saya ceritakan. Ya. Nah, mungkin untuk kalian nih yang sedang menonton masih belum kenal nih sama Bapak Sugi, mungkin Bapak Sugi bisa memperkenalkan diri, dari mana dan sebagai apa di Desa Wisata Adat tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto Esos. Saya di Desa Arjasa sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Arjasa. Kebetulan juga kita di Desa Arjasa, Mbak, mengembangkan desa wisata berbasis adat istiadat, kemudian hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sekaligus di tempat kami itu banyak sekali peninggalan cagar budaya, kemudian ada kesenian asli Jember yaitu kesenian tabutaan, kemudian kita juga ada tradisi yaitu Mendak Tirta, Manggalahyang dan Iterbungu. Yang terakhir kita ini punya kuliner khas wilayah Arjasa, tapi secara umum adalah lereng pegunungan yang Argopuro, yaitu nasi guduk. Nah, terima kasih Bapak karena untuk perkenalan singkatnya. Nah, di sini tuh untuk pertama kali tuh saya akan menanyakan nih beberapa soal untuk Bapak. Nah, yang pertama itu saya akan menanyakan tentang sejarah Desa Arjasa dulu nih Bapak. Nah, yang pertama itu bisa diceritakan dulu nih bagaimana awal mula sejarahnya Desa Arjasa ini. Kenapa Desa Arjasa ini masih bisa disebut dengan desa tertua yang ada di Kabupaten Jember, khususnya di wilayah utara itu tersebut? Ya, kalau kita melihat perjalanan dari secara pemerintahan ya. Arjasa itu dulunya tahun 1895 itu masuk dalam wilayah Kabupaten Besuki, dan kita sudah Kalidono di tahun itu orang Belanda, Mbak, namanya Pak Van Benjamin. Kalau orang Arjasa bilangnya Pak Beng ya. Baru kemudian tahun 1920 itu ada kepala desa yang memang asli Arjasa, yaitu Pak Seha. Beliau itu memerintah sampai tahun 1956, diteruskan oleh Pak Kades Karyo Utomo namanya sampai hari ini. Di tahun 2019 pemilihan kemarin dipimpin oleh Ibu Kepala Desa namanya Ibu Wasiah. Seperti itu kalau secara pemerintahan ya, karena memang tolak ukur pemerintahan kita itu memang dari catatan Hindia Belanda seperti itu. Kalau Desa Arjasa sendiri, kenapa dibilang tertua? Dibuktikan dengan adanya peninggalan cagar budaya, mulai dari era megalit, kemudian era klasik,
masuk kepada era peradaban Islam, kolonial hingga kemerdekaan. Jadi sejarahnya itu runut sekali karena dibuktikan dengan banyak sekali peninggalan cagar budaya yang sampai hari ini ada dan kita lestarikan. Nah, untuk semisal kayak itu mungkin Bapak kayak cagar budaya nih. Nah, cagar budaya otomatis itu berarti dulu apakah Desa Arjasa ini sisa-sisa apa kayak ada peperangan atau bekas kerajaan atau bagaimana Bapak? Kenapa kok adanya jejak peninggalan cagar budaya atau prasasti tertentu? Iya, kalau prasasti dulunya ya kan karena Kecamatan Arjasa itu kan sekarang pecah jadi 6 desa, Pak. Oh iya. Secara administratif ada Desa Arjasa, kemudian ada Desa Witing, Desa Candijati, Desa Darsono, Desa Kamal, dan Desa Kemuning ya. Memang ada prasasti yang ditemukan di Desa Witing, itu Gajah Gananu Sasasi, itu diperkirakan tahun 1242 dan itu ada di Museum Leiden University, Pak. Dan di situ menyimpan terkait informasi bagaimana sejarah peralihan dari era Singasari ke Majapahit. Kemudian Arjasa itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama di buku ke-23 namanya Sila Bango, dan kita abadikan menjadi salah satu batik khas Desa Arjasa yaitu batik Sila Bango, Pak. Itu seperti itu. Kemudian pemerintahan di era peradaban Islam kita mungkin masuk di wilayah Mataram ya, karena sebenarnya kesenian tabutan itu merupakan media dakwah sebenarnya peradaban Islam terutama di lereng pegunungan Hyang Argopuro, dan itu sampai hari ini kita lestarikan dalam event yang kita laksanakan setiap tahun. Tadi saya ingin menanyakan nih, itu kesenian tabutan itu seperti apa nih Bapak detailnya itu? Kesenian tabutan itu merupakan salah satu ritual ya, purifikasi ya. Kita kalau di orang Jawa itu mengenal namanya ruwatan. Ruwatan itu bagaimana menetralkan sebuah wilayah gitu, Pak. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu upacara Mendak Tirta Manggalaya, kemudian dilakukan dengan mengarak boneka raksasa atau tabutan itu keliling desa, namanya Idul Bumi, seperti itu, Pak. Berarti itu kayak apa ya? Masyarakat itu ikut serta ke dalam ikut tabutan serta di situ, dan dalam waktu mengiring tabutan itu ada musik tradisionalnya juga namanya gendung, dan itu dibacakan sholawat tapi dengan menggunakan langgam-langgam Jawa. Apakah kayak ada waktu tersendiri gitu Bapak, atau mungkin tabutan ini tuh dilakukan pada bulan ini atau ada kayak jadwal khususnya? Ada jadwal tertentu ya. Itu biasanya dilakukan setelah musim panen kedua atau dalam kalender Jawa, karena di Arjasa itu kita perhitungannya bukan kalender Masehi tapi kalender Jawa pada sasi Kadoso, artinya bulan ke-10. Kalau di kalender Masehi itu perkiraannya itu di pertengahan bulan September, Pak. Jadi kita lakukan kegiatan upacara itu setiap pertengahan bulan September. Kalau setiap tahun itu dilakukan pada saat Hyang Argopuro Festival, gitu, Pak, itu setiap tahun. Tapi upacara Mendak Tirtanya sendiri itu direkrut kembali atau istilahnya dijadikan sebuah kegiatan masyarakat yang dihandling ya, itu oleh Pak Kades CH. Kades yang kedua setelah orang Belanda itu tadi. Oh, yang setelah orang Belanda tersebut. Itu sekitar tahun 1920, Mbak. Oh, jauh sekali ya. Baru tahun 2017 kita festivalkan. Makanya Hyang Argopuro Festival itu tahun ini memasuki tahun yang ke-9. Insya Allah tahun depan sudah yang ke-10 sudah kategori legend, Pak. Berarti kesimpulannya bahwasanya masyarakat ini ikut serta ke dalam kebudayaan tabutan tersebut. Iya, karena memang di Desa Arjasa ada 8 sanggar atau grup kesenian yang ikut dalam kegiatan event tersebut. Selain itu juga keterlibatan sekolah-sekolah mulai SMA, SMP, MTS, SDMI itu setiap tahunnya mereka ikut terlibat, dan alhamdulillah setiap tahun peserta yang terlibat dari sekolah itu sekitar 1.300 selain masyarakat.
Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih sejarah atau latar belakang dari Desa Arjasa ini. Cukup menarik untuk sejarahnya, Bapak. Nah, dari sejarah tersebut, apa faktor utama yang mendorong itu munculnya gagasan untuk menjadikan Arjasa ini sebagai desa wisata adat? Ya, karena tidak dimunafikan ya bahwa bangsa Indonesia itu terlahir dari budaya yang sangat luar biasa. Sangat banyak. Akan tetapi kebudayaan itu tidak akan bisa dikenal oleh khalayak umum, bukan hanya di nasional bahkan internasional. Maka pemerintah desa harus mencari cara bagaimana kita bikin program namanya pengembangan industri kepariwisataan desa. Tentunya ketika bicara industri kepariwisataan desa, maka desa itu harus secara pemerintah nih membuat aturan-aturannya, nomenklatur. Kalau di desa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai miniatur negara, maka secara otonom desa itu bisa membuat nomenklatur namanya peraturan desa atau Perdes itu untuk menjamin keberlangsungannya maksudnya. Enggak. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang faktor utama, tetapi kita mungkin ingin lebih tahu nih Bapak tentang desa wisata adat itu seperti apa begitu. Oh, kalau desa wisata adatnya itu kita lebih kepada memanajemen potensi yang tadi. Pertama, cagar budaya. Di Arjasa itu banyak peninggalan megalitikum juga ya, mulai dari batu kenong, dolmen, menhir, kubur batu, bahkan ada benda-benda juga. Kemudian yang kedua, di Arjasa juga ada tradisi yang saya sebutkan tadi, benda Tirta Manggalahyang dan Iterbumi. Kemudian ada kesenian asli yaitu kesenian tabutan, dan pemerintah desa berusaha mendapatkan identitas, dan alhamdulillah kesenian tabutan itu sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda nasional di tahun 2021. Wah, keren sekali. Ya, bagaimana nasi guduk ini menjadi kuliner khasnya Jember nantinya supaya mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda juga, tapi versi yang kuliner. Dan untuk mendukung pola keberlangsungan kuliner nasi guduk itu, kita teman-teman kelompok sadar wisata bekerja sama dengan salah satu hotel di Kabupaten Jember untuk menjadikan menu utama seperti itu. Kalau boleh izin saya sebutkan, kita kerjasama dengan Java Lotus, bahkan di situ menjadi menu utama, Pak. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan sertifikasi halal juga. Itu artinya bentuk keseriusan pemerintah desa Arjasa dalam halnya menggali potensi-potensi yang ada di desa Arjasa. Nah, berarti kan tadi Desa Arjasa ini kan meninggalkan cagar budaya dan seperti yang sudah Bapak jelaskan, dan itu sangat dimanfaatkan sekali ya. Betul, terhadap atau dimasukkan ke elemen di sebuah desa wisata adat tersebut. Nah, mungkin kita bakal ngomongin tentang potensi desa wisata adatnya nih Bapak. Setelah kita melihat dari sejarahnya, itu kan banyak sekali nih kayak mungkin yang harus kita manfaatkan, dan atau kita menjadikan itu sebagai bentuk bagaimana kita memberikan untuk warga-warga yang lain bisa lebih mengenal desa Arjasa tersebut. Nah, mungkin bagaimana cagar budaya yang ditemukan di Arjasa tersebut itu dapat dikembangkan menjadi potensi pariwisata adat, Bapak. Ya. Temuan-temuan peninggalan cagar budaya, baik hukum adat, kemudian adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tradisi-tradisi itu, kemudian oleh teman-teman kelompok sadar wisata, Kodarus itu kita kembangkan melalui paket-paket wisata, Pak. Jadi di Desa Arjasa itu kita bisa cek di website kami. Nanti kita bikin share ke teman-teman di mana. Boleh Bapak, boleh. Seperti itu, di situ kita bikin paket-paket wisata. Ada yang one day tour, ada yang 2 hari 1 malam, ada yang 3 hari 2 malam. Di situ intinya bagaimana wisatawan mengenal potensi yang ada di desa kami melalui kegiatan kepariwisataan. Contoh misalnya one day tour itu kita ada trip per megalitikum, jadi jalan kaki ke situs-situs yang masih in situ yang ada di desa Arjasa, yang ada di sawah, di pinggir sungai seperti itu. Kemudian juga kita ada cooking class, yaitu gastronomi tourism. Jadi saya duduk itu mereka mengambil bahan langsung di alam, sekaligus kita bercerita bagaimana sih sejarah dan literasi tentang nasi guduk itu kepada wisatawan kita seperti itu.
Berarti Bapak mengajak wisatawan ini terhadap yang program tersebut? Jadi kita selain mengajak mereka untuk berwisata, kita juga mengedukasi mereka apa dan sebenarnya desa Arjasa dan potensi-potensinya, terutama tentang ada istiadat itu tadi kepada wisatawan, dan harapannya mereka juga bisa menginformasikan kepada temannya, sahabatnya atau kolega-koleganya untuk mereka kembali datang ke desa Arjasa. Nah, ngomong-ngomong tentang wisatawan nih Bapak, saya ini kepo nih, bahwasanya wisatawan ini banyak dari warga lokal atau dari luar kota atau bagaimana nih Bapak, yang masih seharusnya itu kayak wisatawan ini sangat tertarik ke desa wisata adat. Nah, dari wisatawan ini apakah lebih banyak warga lokalnya nih yang pergi ke desa adat tersebut atau dari luar kota mungkin? Iya, jadi kita memang untuk mengenalkan paket wisata kita ada strategi promosi dan pemasaran juga, ada pangsa pasar yang memang sengaja kami ciptakan, ada juga pasar lokal, ada juga internasional. Selama ini bisa dikatakan 70% penikmat wisata di kita itu adalah wisata lokal, kemudian kalau regional Jawa Timur juga mulai berdatangan, dan ada salah satu kegiatan yang fokus kita kepada wisatawan internasional. Jadi kita kerjasama dengan namanya VITO, Visit Indonesia Organization, itu biro perjalanan Kementerian Pariwisata yang ada di luar negeri. Jadi kebanyakan yang datang di tempat kami itu turis-turis dari Prancis, kemudian dari Belanda yang memorabilia neneknya yang datang ke Arjasa, kemudian turis dari Spanyol, dari Denmark, kemudian dari Australia juga, bahkan terakhir kita ada wisatawan dari Jordan dan Amerika Serikat yang datang ke tempat kami, dan terakhir kami bekerja sama dengan salah satu organisasi pertukaran pelajar luar negeri. Itu ada mahasiswa dari Turki dan Arjasa yang magang di desa Arjasa selama 1 bulan. Nah itu kategori wisatawan baik mereka wisatawan yang langsung melihat dan membeli produk-produk kita, ada juga wisatawan yang mereka studi atau edukasi belajar di desa kita itu. Nah, seperti yang tadi saya dengar itu bahwasanya wisatawan itu juga banyak yang dari luar negeri gitu Pak. Itu bagaimana kayak promosinya itu kok bisa gitu? Maksudnya tuh ini kan di kabupaten begitu ya. Nah, itu bagaimana warga luar negeri itu bisa kayak tertarik nih atau ingin datang ke desa Arjasa tersebut untuk masuk ke desa wisata adat itu Bapak? Ya, jadi sebelumnya memang sebelum saya kembali ke desa Arjasa, saya memang aktif ya di salah satu perusahaan biro perjalanan wisata. Itu ada tur domestik internasional juga. Jadi ketika saya kembali ke desa, saya hanya memoles desa saya dan membuat strategi promosi dan pemasaran, dan teman-teman saya, kolega saya yang ada di luar itu kita hubungi. Terakhir tanggal 25 Juni tahun 2025, Desa Arjasa mewakili Indonesia dalam Travel Meet Asia, itu pameran terbesar se-Asia. Jadi Desa Arjasa mengisi booth Wonderful Indonesia, dan kita alhamdulillah bertarung dengan 49 negara Asia. Iya, itu tanggal 22 Juni kemarin di PIK 2 di Jakarta. Insyaallah tahun depan kita semoga diberikan kesempatan lagi kita mengikuti Travel Meet Asia di Mumbai di India. Bukan hanya untuk mewakili Kabupaten Jember, tetapi juga sudah mewakili Indonesia begitu ya Bapak. Nah, kembali lagi nih dengan wisatawan luar negeri. Nah, mereka itu ke sini ke desa wisata adat itu, atau hanya mereka ingin melihat saja suatu desa wisata adat itu, atau mereka punya pemikiran lain Bapak untuk desa wisata tersebut? Ya, selain mereka datang ke tempat saya menikmati pesona alamnya, mereka itu oleh teman-teman Pordarus diajak juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, contoh nih, kemarin itu ada mahasiswa dari Turki dan Aljazair. Mereka diajak langsung, contoh misalnya bikin proses pembuatan tape. Jadi mereka saya ajak ke itu mahasiswa juga Pak? Iya, mahasiswa. Sama turis-turis asing juga seperti itu Pak. Jadi diajak nyambut singkongnya, kemudian mengupas. Langsung dipraktekkan. Iya, dipraktekkan langsung. Kemudian mereka disuruh mencicipi hasil olahannya. Kemudian kita juga minta masukan kepada mereka bagaimana produk kami ini bisa sampai ke negaranya, dan juga kita minta tolong
juga mereka juga mempromosikan desa kami di negaranya juga Pak. Itu yang kita lakukan. Jadi take and give-nya di situ, kita memberikan fasilitas, kita juga minta mereka untuk membantu mempromosikan desa kita di negara-negara. Bagaimana reaksi atau kayak feedback nih Bapak dari pelajar tersebut terhadap praktekan yang misal buat tape atau bagaimana begitu? Feedback mereka, kita rata-rata orang luar tidak ngerti ya cara bikin fermentasi tape dari singkong yang unik bagi mereka. Mungkin di sana kurangnya kayak fermentasi mungkin ya Bapak ya? Iya, bahkan sempat kita guyon nih, bagaimana kalau ada tim kita itu belajar bikin tape di negaranya. Iya. Artinya apa, supaya tape itu bernilai ekonomis tinggi, itu seperti itu Mbak. Mungkin ke depannya kita itu akan membuat seperti tape itu kebanyakan kan retur, itu kita bikin kayak produk soy bar gitu lah, di lebih kecil tapi tidak mengurangi nilai gizi dari tape itu sendiri. Bisa dimengerti Bapak. Nah, sebelum kita minum dulu ya Mbak ya. Oke, minum dulu boleh Bapak. Nah, dari kalian ini setelah tadi mendengar sejarah itu, bagaimana nih komentar kalian terhadap sejarah unik dari Desa Arjasa? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sudah Bapak, bisa dilanjut? Oke, siap. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah nilai sejarah tadi itu menjadi daya tarik utama dalam pembangunan desa wisata adat Arjasa, atau ada unsur yang lain juga nih yang menjadi daya tarik pengunjung Bapak? Awal 2019 itu ketika saya kembali dari Jakarta ke Desa Arjasa, saya itu sebelum mengenal desa saya sendiri Mbak, itu saya secara pribadi melakukan kajian analisa tentang Desa Arjasa. Yang saya kaji pertama adalah wilayahnya dulu secara geografis ya. Kemudian yang kedua yang saya pelajari adalah konstruksi sosial masyarakatnya, sosiokulturnya. Yang ketiga saya belajar tentang kemudian melakukan inventarisasi potensi desa. Kemudian kita memanifest, mengelompokkan dari potensi-potensi itu mana yang menjadi produk UMKM, kuliner, mana yang menjadi destinasi pariwisata, itu yang kita lakukan. Yang kelima, kemudian kita baru melakukan strategi promosi dan pemasaran. Yang keenam, kita adalah dalam bentuk investasi yang hari ini insya Allah pemerintah Desa Arjasa akan melakukan membuat aturan-aturan nomenklatur tentang investasi yang akan kami tawarkan kepada pihak ketiga, tapi tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada di Desa Arjasa itu. Biar tidak menghilangkan begitu ya Pak ya, kebudayaan begitu ya. Betul. Salah satunya di Desa Arjasa itu kemarin Pemdes Arjasa, pemerintah Desa Arjasa untuk menjaga kelestarian dan unsur kemurnian dari budaya kami, Pemdes itu membuat peraturan desa tentang lembaga adat desa. Nah, tugas pokok fungsi dari lembaga adat desa itu adalah menggali potensi hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau tradisi-tradisi yang saya sebutkan tadi, dan objek pemajuan kebudayaan masyarakat adat yang ada di Desa Arjasa, mulai dari ritu, seninya sendiri, ada permainan tradisional, ada teknologi tradisional, ada seni pertunjukan. Nah, itu yang kita atur dalam peraturan desa, lembaga adat desa yang ada di Desa Arjasa itu, Pak. Berarti memang sudah terstruktur nih ya Bapak ya, dari mungkin dari bagian promosi, investasi, betul. Dan itu sudah sangat terstruktur begitu ya. Iya, jadi di Desa Arjasa itu kebetulan lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPMD itu kepanjangan tangan dari kepala desa, itu membentuk struktur yang solid Mbak. Jadi kalau promosi dan pemasaran wisata itu ada Kodamwis, kemudian untuk kebudayaan ada lembaga adat desa, untuk investasi itu ada badan usaha milik desa, dan organisasi-organisasi lain seperti Karang Taruna, ada Poktan, kelompok tani, ada himpunan masyarakat pengguna air atau HIPA, itu menjadi satu kesatuan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Berarti ikut serta gitu Bapak ya? Betul. Nah, selanjutnya nih, kan tadi sudah
sudah membicarakan tentang potensi bagaimana desa-desa ini seperti yang sudah tadi kita ketahui bahwasannya desa-desa ini mempunyai potensi yang sangat banyak sekali dan itu sudah mulai terstruktur nih untuk pembangunannya, bagaimana itu bisa membuat sebuah promosi desa-desa tersebut itu bisa lebih dikenal oleh banyak wisatawan. Bukan hanya untuk di Jawa Timur saja, Indonesia, tetapi luar negeri juga mungkin bisa untuk memperkenalkan itu. Nah, selanjutnya nih dari konstruksi sosial masyarakatnya nih Bapak. Nah, apakah ada tradisi atau kebiasaan adat yang masih bertahan dari masa-masa awal perkembangan desa? Tadi kan ada sudah tabutaan atau memang ada yang lain lagi Bapak? Ya, kalau bicara tentang konstruksi sosial masyarakat di desa kami ini, karena dulunya mungkin ya desa-desa itu kalau kita melihat sejarah di bawah lereng pegunungan Hyang itu masyarakat dulunya di tempat kami itu ada istilah kita mengenal dewa guluan ya, prasada. Artinya prasada itu kalau diistilahkan sekarang perguruan tinggi Pak ya. Dan di tempat kami itu juga ada patirtan, tempat untuk penyucian diri atau spiritual Pak. Oh kayak ini ya bagian itu. Ya namanya di Sendang Tirta Amarta Rajasa dan kegiatan mendak Tirta Manggalaya itu juga dilaksanakan di situ. Dan ada 5 dusun di desa Rajasa dan masing-masing karakter dari sosial masyarakatnya itu berbeda-beda. Di mana di wilayah kerajaan itu masyarakatnya yang sudah lebih modern, kemudian di Tegalbagu dan Bendelang itu masyarakatnya sudah kalau bicara dari strata pendidikan rata-rata mereka sudah lulusan S1. Kalau di Calo itu di tengah-tengah ada juga S1 dan SMA, tapi yang paling agak sulit dikembangkan itu di Dusun Gumiter Pak. Karena memang ya sumber daya masyarakatnya, manusianya dari strata pendidikannya memang ketinggalan jauh dengan dusun yang ada di bawah. Karena Dusun Gumiter itu letaknya di atas. Mungkin mendekati ke lereng pegunungannya sebenarnya. Dan di situ masyarakatnya rata-rata adalah keturunan Madura. Artinya bukan diskriminasi ya, tapi mereka prestis mereka itu berbeda dengan masyarakat yang ada di dusun-dusun yang ada di bawah. Mungkin dari budayanya kali ya. Itu Mbak. Jadi secara kebudayaan masyarakat di desa-desa itu unik Mbak. Jadi dominasinya berbeda-beda di masing-masing dusun seperti itu. Nah tadi saya tertarik di desa Gumiter apa itu? Dusun Gumiter. Nah berarti Dusun Gumiter itu masih sangat kental sekali ya, kayak spiritualnya begitu Bapak? Atau ya kalau secara spiritual masyarakatnya di Ajasa itu hampir sama ya. Di Ajasa itu memang kalau melihat KTP Islam Pak. Tapi rata itu ya. Tapi namanya tradisi ya jenenge itu nabur beras kuning, bakar dupa, bahkan ketika kita mau panen itu tidak boleh langsung tiba-tiba dipotong gitu Pak. Jadi itu ada tradisi namanya sonteng ya, nyonteng. Apa itu Bapak? Tradisi nyonteng itu adalah bentuk penghormatan petani kepada Dewi Sri, Dewi kesuburan, Dewi pertanian Pak. Dewi Sri itu seperti itu. Bahkan ketika iring-iringan Iderbumi, pasukan bergodol kita itu bawa bendera itu warnanya hijau sama kuning Pak. Kalau hijau itu melambangkan kemakmuran, hijau itu melambangkan kuning itu melambangkan kejayaan seperti itu Pak. Pasukan bergodolnya seperti itu. Jadi iring-iringan Iderbumi itu tidak seperti karnaval Pak. Jadi ada urut-urutannya dan itu ada filosofinya masing-masing gitu. Nah bentuk pelaksanaannya nih Bapak, kan tadi kan itu mungkin dari petani nih ingin berterima kasih terhadap Dewi gitu ya. Nah itu mungkin apa yang disajikan oleh para petani itu mungkin ada kayak apa ya Bapak, kayak ada elemennya mungkin kayak kita menyajikan atau kalau biasanya kita tahu kan kayak jenang yang itu kan. Jadi ada Mbak, di sebelum pelaksanaan Iderbumi biasanya masyarakat kami itu selesai pembacaan ogem itu seperti mau copat gitu ya, sebelum melaksanakan upacara mendak tirta itu ada namanya sanggar. Sanggar itu ada tempat kotak, di situ diisi polowijo, polo pendem, polo gumantung gitu. Selain itu juga ada namanya legin Mbak. Legin itu dipikul berbentuk kotak dan itu berisi hasil bumi dan nanti itu diserahkan kepada
Kalau dulu tentu ada, tapi kalau sekarang ada namanya kepala desa. Jadi diarah juga, ada pisang, buat segala macam lah, jagung. Nah itu nanti diisi ke namanya legin sama gandum. Kalau gandum itu biasanya berisi biji-bijian, seperti jagung, padi. Nah itu mbak itu ada wadah namanya gandum dan itu diarah dulu mbak sebelum diserahkan ke kepala desa. Gitu. Jadi itu ada tradisi yang sampai hari ini dipertahankan. Tapi itu memang ada pro dan kontranya sih ya Bapak ya. Tapi mau bagaimana ya, kalau kayak semisal itu kan namanya sudah budaya ya, sudah turun-temurun. Meskipun kita memberikan suatu edukasi, tetapi mereka kan mempunyai kayak pemikiran sendiri terhadap budaya tersebut. Jadi kita saling menghargai saja mungkin ya. Ya, makanya kenapa pemerintah desa Arjasa itu membuat aturan namanya lembaga desa, supaya pemerintah itu tahu bahwa bentuk keseriusan pemerintah desa Arjasa dalam melestarikan budaya kami itu kita perdeskan, kita buatkan aturan mainnya. Karena kenapa? Ya di era sekarang itu orang tidak bisa membedakan ya mana itu budaya, mana itu ideologi gitu. Padahal namanya agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah untuk menghindari konflik-konflik internal itu pemerintah desa Arjasa menyikapi memberikan kebijakan melalui peraturan desa. Jadi Perdes LAD itu Perdes nomor 6 tahun 2024. Tanpa menghilangkan dan justru itu untuk melindungi kearifan lokal yang ada di desa. Bisa dimengerti Bapak. Nah selanjutnya kita bakal, tadi kan sudah konstruksi sosial masyarakatnya. Selanjutnya ada wilayah geografis dari desa wisata adatnya nih Bapak ya. Nah, yang pertama itu apakah letak geografis Arjasa ini mendukung pengembangan Arjasa sebagai desa wisata adat, Bapak? Ya, jadi bisa saya ceritakan di desa Arjasa itu kan ada 5 dusun, Mbak. 5 dusun? Ada dusun Kerajaan, ada dusun Tegalbago, kemudian ada dusun Bendelan di tempat tinggal saya, ada dusun Calok dan dusun Pemikir. Nah, masing-masing dusun ini, Mbak, rata-rata ada peninggalan cagar budayanya. Oh, berarti setiap wilayah itu ada? Dusun. Dan di desa Arjasa itu tahun 2020 pemerintah desa bekerja sama dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia di Jember itu melakukan inventarisasi peninggalannya itu. Ada 167 titik. Banyak sekali. Persebaran situs-situs purbakala yang ada di desa Arjasa. Dan itu sudah kami laporkan ke Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah 11 Jawa Timur juga kepada ke Museum dan Arsip Nasional. Itu salah satu bentuk keseriusan pemerintah desa dan juga mendukung adanya industri pengembangan kepariwisataan desa berbasis adat yang ada di desa desa. Seperti itu. Nah mungkin tadi kan sudah kayak bagaimana letak geografisnya nih Bapak ya. Nah biasanya kayak gitu kan tidak luput dari tantangan nih Bapak. Ya, nah itu bagaimana nih tantangan geografis apa yang muncul saat mengembangkan kawasan cagar budaya atau rute wisata? Tantangannya sampai hari ini adalah pernah kita melakukan mass tourism, turis massal untuk mendatangkan mahasiswa kemudian wisatawan datang ke tempat kami ke situs-situs tadi. Akan tetapi tahun 2021 kita dikasih surat cipta sama BWK wilayah 11 dan itu tidak boleh dibikin mass tourism, jadi harus edukasi. Jadi ada batasan-batasan jumlah pengunjung yang datang ke situs-situs itu, karena situs itu kan tidak bisa dibuat lagi dan mungkin tidak ada lagi ya itu. Sehingga untuk menjaga kelestariannya desa Arjasa kemudian membuat mass tourism yaitu water park. Itu salah satu siasat kami untuk biar orang banyak datang ke desa Arjasa tanpa meninggalkan potensi budaya yang sudah ada. Termasuk kita membuat event tahunan, Mbak. Itu salah satu bentuk keseriusan pemerintah desa Arjasa dan alhamdulillah bentuk keseriusan pemerintah desa Arjasa gaya bersambut oleh Kementerian Pariwisata. Jadi kita ada namanya festival, Hyang Argopuro Festival itu masuk dalam program Semarang Event Unggulan di Desa Wisata tahun 2024. Kita masuk 6 besar nasional. Yang mendaftar waktu itu ada 6.616 desa dan kita masuk 6 besar dan kita peringkat 3 setelah Bali dan Jogja. Bali itu ada Pamlipuran, yang dari Jogja itu Sidoarjo, Bali desa.
mungkin tadi tuh Bapak yang ada festival tahunan. Yeah. Nah di dalamnya itu ada apa saja, atau kayak misal ada adat istiadat dari masyarakat dimasukkan ke desa wisata adat, atau cuma kayak pertunjukan kayak tabutaan atau bagaimana? Tidak hanya pertunjukan, Mbak. Pertunjukan itu kan hanya bagian kecil dari supaya ramai. Tapi pada dasarnya yang Argopuro Festival itu adalah upacara benda tirta Manggalayang dari Terbumi. Di situ memasukkan semua unsur-unsur kebudayaan. Seperti tadi ada iring-iringan tadi bergodo, kemudian ada iring-iringan para tetua adat desa, kemudian ada iring-iringan legin, pembawa gandum, dan yang terakhir masyarakat itu membawa ancak. Apa itu? Ancak itu berisi makanan. Ada palawija tadi, kemudian dibawa ide, dikumpul lagi di balai desa, kita doa bersama, namanya kita ngumpul bareng pasti makan. Diakhiri dengan makan nasi gudeg bareng-bareng. Itu. Berarti kayak misal kayak selamatan mungkin Bapak ya, bukan ya? Atau beda? Selamatannya di terakhir, Mbak. Oh, yang didoakan. Jadi benda tirta itu kalau dalam ajaran di Hindu ya, itu ada namanya Trihita Karana ya. Jadi bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan penciptanya itu diwujudkan dalam satu bentuk kegiatan. Di situ juga ada larung juga, Mbak. Kita ketika upacara benda tirta itu ada larung pelepasan ikan di sendang itu. Jadi setelah kita baca ogem nih, lengkapnya gini ya, kita baca ogem, kemudian kalau sekarang kan ada bupati, kalau dulu ketua adat itu memukul dudung ya, kentongan yang besar itu. Biasanya di Ramadan itu, bukan? Iya, tapi yang besar, Mbak. Yang tapi yang besar itu sebanyak 9 kali, menandakan bahwa harus 9 kali. Harus 9 kali. Jadi 8 arah mata angin dan 1 pusar, Mbak. Itu 9 gitu. Itu melambangkan bahwa seorang pemimpin harus memberikan semangat, menghidupkan, Mbak, membangunkan semangat gitu. Nah, setelah sampai di sendang itu melakukan proses larung, melepas ikan, artinya memberikan kehidupan. Diakhiri dengan menerima kendi itu. Menerima kendi air yang diambil dari sendang itu artinya seorang pemimpin itu membangkitkan semangat, memberikan kehidupan, kebijakan, juga menerima aspirasi atau masukan dari masyarakatnya. Jadi perjalanan benda tirta itu penuh filosofi kepemerintahan gitu ya, cuman diwujudkan dalam bentuk ritus. Nah, tadi kan kita sudah ngomong nih tentang sejarah, mulai dari sejarah dan latar belakang soal potensi, konstruksi sosial masyarakat, wilayah geografis. Nah, dari situ kan tidak luput nih dari pemerintah desa nih Bapak. Pasti kan ada dukungan begitu. Nah, yang pertama itu soalnya bagaimana kebijakan apa yang pertama kali dilakukan Pemdes atau pemerintah desa dalam melestarikan peninggalan sejarah Arjasa itu? Kita di dalam pemerintahan itu kita mengenal ada kolaborasi pentahelix ya, Mbak. Kita yang pertama ada akademisi, yang kedua ada bisnis ya, yang ketiga ada community, kemudian yang keempat ada government, pemerintah, yang terakhir adalah masyarakat. Yang dilakukan oleh pemerintah desa Arjasa waktu itu pertama kali untuk mengembangkan desa wisata adat itu bekerja sama dengan teman-teman akademisi waktu itu. Jadi, itu dari siapa aja akademisi? Dari semua kampus yang ada di Sumber dan di nasional juga. Dan waktu itu teman-teman mahasiswa, terutama dosen, diajak kumpul untuk membuat rancangan peraturan desa. Yang dibuat pertama kali adalah Perdes tentang wisata desa dan budaya tabutaan. Itu dituangkan dalam Perdes nomor 8 tahun 2019. Nah, itu kebijakan awal pemerintah supaya kita bisa menggunakan dana desa untuk pengembangan industri kepariwisataannya, Pak. Itu yang dilakukan oleh pemerintah desa Arjasa. Kemudian berjalannya waktu, baru di tahun 2024 dibuat 2022 itu ada Perdes tentang pendirian badan usaha milik desa untuk investasinya. Investasi dalam itu ya. Betul. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, kita membuat Perdes nomor 6 tahun 2024 itu tentang lembaga adat desanya untuk konten, untuk isiannya, Pak, untuk menjaga kelestarian budaya-budaya yang ada di desa Arjasa. Jadi
perdesnya, nomenklaturnya itu dibuat secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan secara umum juga. Ternyata itu kebudayaan Tabutan itu sangat ikonik sekali di sana ya Bapak ya? Iya, karena kenapa ikonik selain memang potensi dan juga secara nomenklatur aturannya itu sudah kita buat Pak. Kenapa kemudian Tabutan mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda nasional, karena memang dari pemerintahan kecil miniatur negara desa itu kita sudah menyiapkan aturan itu dan termasuk dalam pelestariannya itu. Baru penguatannya kita membuat lembaga adatnya. Artinya siapa yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan pelestarian dari kesenian itu. Berarti pemerintah di sini tuh sangat ikut serta begitu ya, atau mendukung sekali di desa Arjasa. Ya bahkan sangat serius Mbak. Kita serius banget. Dalam melakukan perlindungan terhadap potensi-potensi budaya dan konstruksi sosial masyarakatnya yang ada di desa Arjasa. Bahkan kita nanti mungkin mengajak teman-teman Himata nih untuk bergabung ke desa Arjasa. Kita hari ini sedang membuat raperdes, rancangan peraturan desa tentang rencana tata ruang wilayah, dan itu nanti melindungi ke semua nomenklatur aturan-aturan hukum yang sebelumnya yang ada di desa Arjasa. Boleh banget sih Bapak. Nah selanjutnya tadi kan sudah kayak bagaimana pemerintah membuat kebijakan awal terhadap untuk bagaimana melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Nah, jadi selanjutnya bagaimana peran Pemdes dalam menginisiasi pembentukan desa wisata adat berbasis sejarah? Itu yang saya sebutkan tadi di tahun 2019, pemerintah desa dari hasil kajian dan analisa saya secara pribadi dan teman-teman tim yang ada di desa Arjasa dituangkan dalam nomenklatur peraturan desa nomor 8 tahun 2019 tentang wisata desa dan budaya Tabutan. Itu salah satu bentuk keseriusan kami supaya apa? Teman-teman ini berkegiatan bisa menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pengembangannya itu Pak. Karena di desa itu tidak bisa kita sama lah di pemerintah daerah, bahkan di pusat itu kan harus dibuatkan dulu aturan mainnya. Ya, atau undang-undangnya, atau kalau di kemudian ada permen ya seperti di kalau di provinsi ada pergub, kalau di Pemda ada namanya Perbuk. Nah di desa itu ada namanya Perdes tentang wisata desa dan budaya Tabutan. Bahkan desa juga membangun Mbak di tanah kas desa itu sanggar pertunjukannya, panggung pertunjukan kesenian Tabutan. Itu adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah desa untuk memberikan kenyamanan dan rasa nyaman untuk ini teman-teman pelaku seni budaya yang ada di desa Arjasa supaya terorganisir dengan baik. Biar bagaimana di situ tuh bisa adanya good governance itu bisa betul. Berjalan seperti itu ya Bapak ya. Nah selanjutnya itu kan kita mempunyai tujuan dari desa wisata adat itu kan tidak hanya untuk perorangan. Itu bagaimana nih Pemdes atau pemerintah desa itu melibatkan masyarakat dalam kebijakan pelestarian sejarah dan pengembangan wisata adat seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi begini, tahun kemarin ketika Arjasa itu masuk dalam 6 besar program Senandung Dewi, itu ada arahan dari Kementerian Kebudayaan, karena itu kementerian baru ya Mbak, untuk membuat sebuah lembaga adat, lebih pasnya itu lembaga adat desa. Jadi untuk memeran serta aktif masyarakat itu, tokoh-tokoh desa dalam pembentukan perdes lembaga adat desa itu. Di desa kita mengenal ada namanya musyawarah desa Mbak. Musyawarah atau musdes. Jadi setiap peraturan desa yang ada di desa Arjasa itu dimusdeskan dulu. Siapa saja yang hadir di situ, ada tokoh masyarakat, ada perwakilan Badan Pemusyawaratan Desa, BPD desa atau DPRD-nya desa, Kemudian ada Kasun, Kepala Dusun, RT RW, dan juga ada perangkat desa, dan di situ kita menyusun pasal per pasal, ayat per ayat bagaimana tentang keberlanjutan tentang pelestarian kebudayaan yang ada di desa Arjasa. Yang saya sebutkan tadi itu ada hukum adat, ada istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, termasuk objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada di desa Arjasa. Jadi melalui musdes Pak, musyawarah desa. Karena dari musdes itu kita bisa menentukan rancangan kegiatan penganggaran desa untuk kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan. Tapi
desa dengan dana desa kan juga punya kelemahan, Mbak. Harapannya dengan adanya Perdes lembaga desa itu teman-teman bisa berkoordinasi ke pemerintahan yang di atasnya, yaitu siapa? Pemerintah daerah Kabupaten Jember, pemerintah Provinsi Jawa Timur, di level pusat ada Kementerian Kebudayaan. Dan alhamdulillah di event kami kemarin kita juga disupport oleh Kementerian Kebudayaan, kemudian dari Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, dan pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Berarti kayak pemberitahuan tentang dari pemerintah itu sendiri itu tidak langsung ke masyarakatnya, tetapi melewati kayak kepala dusun gitu ya. Iya. Dan itu tuh bagaimana itu Bapak cara untuk mereka ini yang sudah dikasih wewenang tersebut itu menyampaikan terhadap masyarakat itu sendiri. Kan seperti yang kita tahu masyarakat itu kan masih kayak masih ada yang kurang diajak, mungkin diajak maju, mungkin gitu ya kan, mungkin mereka itu masih kurang menyadari adanya budaya tersebut. Itu bagaimana suatu mungkin kepala dusun itu menyampaikan ke masyarakat itu langsung? Ya, melalui selain sosialisasi yang sudah kita lakukan kepada masyarakat desa, pemerintah desa itu kebetulan hari ini kita ada museum digital, museum digital Desa Arjasa. Di situ dilengkapi dengan peralatan kesenian itu mendukung kegiatan mereka. Ya, jadi desa itu memberikan gamelan, memberikan gendung juga, termasuk menyiapkan untuk boneka takbutannya. Kemarin terakhir kita belikan kain untuk bajunya itu yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan dana padanaan atau matching fund dengan beberapa kampus yang ada tidak ada di Jember tapi juga di nasional itu, Pak. Ini saya masih sangat kepo nih Bapak. Tabutan itu kayak ininya tuh bagaimana, atau seperti barang atau apa begitu? Kalau tabutan itu mirip seperti ondel-ondel kalau di Jakarta. Kalau di Sunda itu ada bebegik, ya. Kalau di Madiun ada namanya dongkrek, kalau di Bali itu ada namanya barong landung. Jadi boneka tapi menggunakan topeng raksasa, posisi tangannya itu seperti ini, berkaca pinggang gitu ya. Itu melambangkan nafsu manusia. Jadi manusia kalau marah, jadi takutan itu kan matanya melotot, ada berarti taringnya. Kayak muka-muka serem gitu ya? Ya, jadi kalau kita lagi marah nih kan, itu petantang petenteng lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau manusia mempunyai sifat buruk ya kira-kira kayak buto itu, makanya diselamati supaya orang itu tidak hanya berlaku bersifat negatif, juga larinya ke tidak serakah begitu ya. Ya, makanya diadakan purifikasi itu tadi, Mbak, pengambilan air itu. Jadi namanya ITER itu adalah bentuk purifikasi, penetralan diri betul. Supaya manusia itu aja kayak buta lah, kira-kira gitu. Jadi mungkin itu penetralan ya. Mungkin di situ ada edukasi juga mungkin betul, ya Pak ya. Itu edukasinya itu lewat dari tradisi yang tabutan itu. Iya. Berarti dari situ saja bisa kita lihat bahwasanya pemerintah ini sangat serius sekali terhadap desa wisata adat. Selanjutnya itu ada soal lagi nih Bapak. Ini sekaligus kayak soal terakhir. Sebagai soal penutup begitu ya. Nah, itu apa langkah Pemdes ke depannya untuk memastikan warisan sejarah Arjasa tetap menjaga namun juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat ekonomi desa tersebut? Iya. Kalau pemerintah desa itu bisa memberikan kebijakan melalui aturan ya. Insya Allah tahun depan pemerintah desa Arjasa mulai hari ini kita sudah merancang, Mbak, namanya peraturan desa tentang rencana tata ruang wilayah. Jadi, berarti planningnya nih. Iya, dan itu kamus lah pedomannya nanti pola pembangunan kita dalam 10 bahkan 100 tahun ke depan seperti itu. Dan secara tematik di peraturan desa itu yang pertama tentang ada wilayah secara geografis, yang kedua ada peta tematik tentang kependudukannya, konstruksi sosial masyarakatnya mulai dari migrasinya, status masyarakat itu sendiri. Ada 7 hal tematik yang nanti kita petakan dalam peta tematik kependudukan yang ada di Desa Arjasa. Yang terakhir kita nanti akan menyusun tematik tentang potensi wisata yang ada di Desa Arjasa, baik budaya, UMKM dan kuliner yang ada di Desa Arjasa, dan itu kita tuangkan dalam peraturan desa
tentang perencanaan itu semua. Dan target memang pemerintah desa bagaimana pengembangan industri kepariwisataan desa berbasis adat yang ada di Desa Arjasa itu masuk dalam proyek strategis nasional PSN. Karena tahun kemarin kita juga dikunjungi dari Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan itu salah satu arahan dari Bappenas untuk kita membuat aturan hukum yaitu tentang perencanaan tata ruang wilayah yang detail dan masif, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan selain di pusat dan juga mungkin di musyawarah perencanaan pembangunan desa, musrenbangdes yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan. Jadi klausulnya jelas apa nih yang mau dikembangkan. Misalnya kita bicara kependudukan, oh ternyata di dusun ini seperti ini nih kasus kependudukannya, mungkin stuntingnya atau pola pendidikannya. Berarti perlu riset juga di situ. Nah, ini riset diperlukan ini ya. Iya, saya harap juga teman-teman Himata menjadikan Desa Arjasa menjadi laboratorium outdoornya teman-teman Himata. Boleh Bapak, nanti kita bakal omongin ke depannya nih. Iya, siap. Berarti kalau seperti itu tuh planningnya itu kayak lebih kesebar luas aja mungkin ya Pak. Iya. Itu lebih kayak lebih didetailkan. Itu kalau misal dari awal kan kita di kebudayaan. Kalau di sini kita masih melihat lah bagaimana itu letak geografisnya. Dari itu kan itu kayak dari kuliner. Siap. Itu kan bisa diangkat semua. Betul. Begitu ya Bapak ya. Nah, ini waktunya sudah mendekati habis nih Pak. Tidak terasa sekali ya Bapak ya, sangat cepat. Padahal saya sebenarnya ingin menyampaikan banyak gitu. Mungkin kita nanti lain kali kita bisa kesana lagi nih Bapak buat berkomunikasi lebih jauh lagi nih. Nah ini tadi kan kalian sudah melihat kita sudah mempelajari bahwasannya dari sejarah, konstruksi, kompetensi dan juga langkah-langkah pemerintah desa. Nah itu bagaimana nih pendapat kalian tentang wisata adat ini? Mungkin kalian bisa tulis di komentar. Nah sebelum saya tutup nih Bapak, mungkin Bapak bisa kasih closing statement dulu nih. Mungkin Bapak ingin menyampaikan bahwasanya Bapak ada harapan apa nih buat desa wisata tersebut? Iya, saya izin mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir ya. Oke, boleh. Menteri BUMN. Beliau menyampaikan tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Oke. Ya, itu benar-benar saya implementasikan kata-kata beliau di Desa Arjasa yang sebelumnya saya basic juga. Memang secara passion saya itu memang dunia kepariwisataan. Dulunya di salah satu perusahaan. Ketika saya kembali ke desa, waktu itu saya berpikir begini. Kalau di perusahaan yang saya kembangin ini adalah karyawan, tapi kalau di desa itu adalah masyarakat desa yang notabene secara strata sosialnya beda-beda, pendidikannya beda-beda, pasti beda, karakteristik manusianya, pola pikir mindsetnya juga berbeda. Itu yang menjadi tantangan saya awal saya kembali ke desa, dan alhamdulillah kita sudah berjalan 6 tahun dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh desa-desa. Kalau boleh saya sebutkan, di tahun 2023 kita masuk 45 besar lomba desa wisata Nusantara, kita masuk 500 besar anugerah desa wisata Indonesia, kita masuk 3 besar di Ijapa Tourism Award Jawa Timur. Kemudian di tahun 2024 kita masuk 6 besar lomba desa wisata Nusantara, lebih meningkat lagi. Ya, ADWI-nya baru di 300 besar, dan alhamdulillahnya di tahun 2024 kita masuk 6 besar program Semarak Event Unggulan di Desa Wisata Senandung Dewi. Itu tidak lepas daripada peran pemerintah desa dengan memberikan kebijakan-kebijakan, membuat peraturan desa tentang semua kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Desa Arjasa untuk mendukung industri kepariwisataannya. Dan harapan saya ke depan, bagaimana kolaborasi Pentahelix teman-teman mahasiswa tidak bosan-bosannya datang ke Desa Arjasa untuk memberikan kami masukan sesuai dengan disiplin akademis ilmunya dari teman-teman mahasiswa, dan harapannya juga dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, pemerintah Provinsi Jawa Timur,
dan pemerintah pusat melalui kementerian yang terkait dengan pengembangan desa itu bisa bersinergi untuk membangun desa-desa. Karena sehebat apapun ibu kota itu pasti kalah dengan indahnya lilin-lilin kecil yang ada di desa begitu ya Pak ya. Nah mungkin dari harapan Bapak ini saya berdoa untuk semoga lebih tercapai dengan seiringan waktu. Memang tidak langsung tercapai tapi memang harus ada langkah-langkah begitu ya Bapak ya. Dan saya sebagai perwakilan nih dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya juga ingin membicarakan nih bahwasanya saya juga mempunyai harapan bahwasanya semoga desa wisata adat ini tuh lebih maju dan juga lebih banyak lagi nih wisatawan asing itu yang lebih ingin lebih tahu tentang budaya, bukan budaya Indonesia lagi tapi lebih ke pelosoknya lagi nih, pelosoknya ini lewat desa wisata adat ini. Nah mungkin itu saja ya teman-temannya dari pembicaraan kita. Mungkin kita bakal ada episode selanjutnya atau bagaimana, kita bakal nanti kita akan memberikan pemberitahuan lebih lanjut. Nah, kita telah melihat bagaimana desa Arjasa ini berkembang dari jejak sejarah panjang hingga menjadi desa wisata adat yang kaya potensi dan nilai budaya yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Sugi. Nah, semoga pembahasan ini tuh memberi wawasan baru dan membuat kita semakin menghargai warisan lokal di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tetap jaga budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.